penyebab terjadinya kekerasan seksual, yaitu adalah akibat adanya kekerasan seksual seperti pelecehan seksual. Perilaku seksual menyimpang dan tingkah laku seksual yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan tata cara serta norma agama. Perilaku seksual menyimpang merupakan tingkah laku seksual yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan tata cara serta norma agama yang berlaku di masyarakat. Perilaku penyimpangan seksual ini juga dapat mengganggu psikologis maupun sosial bagi individu ataupun bagi orang lain. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perilaku seksual menyimpang. Yang pertama yaitu adalah akibat adanya kekerasan seksual seperti pelecehan seksual. Yang kedua yaitu adalah gangguan psikologis seperti antisosial, dan yang ketiga yaitu adalah akibat terjadinya faktor lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan pergaulan. Setelah kalian mengetahui pengertian dari penyimpangan seksual atau kelainan seksual dan faktor-faktor penyebabnya, jadi saya akan menjelaskan bentuk-bentuk atau contoh dari kelainan seksual tersebut. Yang pertama ada exhibitionisme, yaitu kepuasan seksual ketika menunjukkan alat kelamin kepada orang lain tanpa seizin orang tersebut. Yang kedua ada fetishisme, yaitu ketertarikan seksual terhadap objek tertentu seperti misalnya pakaian atau sepatu, dan bisa ketertarikan seksual terhadap organ tertentu seperti misalnya tangan atau ibu jari. Terus yang ketiga ada protentisme. Protentisme adalah kepuasan seksual ketika menggesekkan alat kelamin di keramaian. Umumnya terjadi di tempat-tempat umum seperti angkutan umum dan pasar. Yang keempat ada voyeurisme. Voyeurisme adalah kepuasan seksual terdapat ketika mengintip, bisa mengintip orang yang sedang telanjang, orang yang sedang berhubungan seksual, atau orang yang sedang mandi. Yang kelima ada transvenisme. Transvenisme adalah ketika kepuasan seksual terdapat di saat menggunakan pakaian lawan jenis. Yang keenam ada pedofilia. Pedofilia adalah ketertarikan seksual terhadap anak kecil. Dan yang terakhir ada nekrofilia. Nekrofilia adalah ketertarikan seksual dengan berhubungan badan dengan mayat. Baik, di sini saya sudah berada dengan salah satu narasumber yang akan kita wawancarai. Bisa lihat di belakang kita. Saya Putri Jalan juga, biasanya dipanggil juga. Saya dari Fakultas Polisi. Kalau boleh tahu, ada yang angkatan berapa? Angkatan 20. Angkatan 20 kan? Baiklah. Jadi kami di sini akan melakukan wawancara kan. Nah, soal pertama, menurut kakak, apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi munculnya perilaku seksual menyimpang pada individu kak? Menurut saya sendiri, itu tuh ada faktor internal sama faktor eksternal. Kalau faktor internal, salah satunya berasal dari keluarga. Misalnya, kurangnya pendidikan dari keluarga, kurangnya kasih sayang dari keluarga, atau kurangnya support system dari keluarga. Misalnya kebanyakan dari keluarganya para perempuan ada nikah dan ada adik kan, dan keluarga tuh kurang mensupport keinginan adik laki-lakinya, malah lebih mengeksplorasi keinginan para kakak-kakaknya, sehingga adik itu cenderung terpapar oleh kebiasaan kakak-kakaknya. Satu, atau juga misalnya bohong, jadi karena kurang kasih sayang, dan setelah ada kasih sayang di luar, jadilah mungkin salah satu penyimpangan seksual gitu. Kalau faktor eksternalnya, pertama kayak lingkungan kita sekolah, lingkungan kita belajar atau bermain game sehari-hari, lingkungan teman. Seperti kata pepatah kan, kalau kita berteman di tempat yang wangi, maka kita akan wangi. Kalau kita berteman di tempat yang bau juga, kita akan bau. Oke kak, itu untuk yang pertanyaan pertama. Dan untuk yang kedua, menurut kakak, bagaimana sih dampak dari perilaku seksual menyimpang terhadap individu, keluarga, dan juga masyarakat?
dampaknya bagi keluarga ini. Kalau bagi individu sendiri itu lebih ke sama fisik dan mental. Sebenarnya kita bilang kalau rata-rata yang kita lihat selama ini, kalau orang udah melakukan penyimpangan seksual, pasti kebanyakan itu ingin merubah diri, ingin operasi, ingin ganti jenis kelamin. Dan itu operasi yang merusak diri sendiri. Dan mentalnya juga akan, misalnya akan mental health, akan terasa down gitu. Karena merasa kita tuh insecure, karena kita merasa kita menyimpang di orang lain dan kita merasa kita tuh insecure berbeda dari yang lainnya. Terus kalau dampak pada keluarga sendiri, keluarga mesti malu ya karena punya anggota keluarga yang menyimpang gitu. Dan selain malu juga keluarga merasa gagal mendidik anaknya, dan banyak lagi sih sebetulnya seperti gagalnya adat dan budaya pendidikan yang diajarkan keluarga tuh tidak sampai kali. Dan kan efek dari untuk lingkungan sendiri pasti lingkungan juga akan mencibir atau mencemooh setiap penyimpangan seksual seperti itu. Lalu apa saja nih Kak bentuk-bentuk intervensi yang efektif untuk mengatasi perilaku seksual menyimpang ini? Untuk mengatasinya mungkin dari internal dulu, misal dari keluarga. Kalau misal kita udah tahu ada anggota keluarga yang menyimpang, berarti kita harus merangkul anggota keluarga tersebut, baik dari jasmani ataupun rohaninya. Misalnya apalagi keluarga yang beragama Islam kan, kalau ada anggota keluarga kita, coba kita bicara dari hati ke hati gitu. Karena biasanya orang penyimpangan tuh gak bisa dikerasin, gak bisa disalahin, karena pola pikir orang yang menyimpang itu berbeda sama pola pikir orang normal gitu. Jadi lebih diwadahi oleh keluarga sendiri, ataupun kalau misalnya kurang maksimal oleh keluarga, masyarakat yang dari eksternal juga bisa mewadahinya. Karena sekarang banyak psikolog atau psikiater, bisa disarankan juga, atau ke para ustaz juga bisa. Lalu bagaimana nih cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya dan dampak perilaku penyimpangan seksual? Caranya tuh mungkin sekarang ini banyak ya slogan-slogan tentang penghindaran penyimpangan seksual ini ya, baik di internet ataupun di langsungnya secara langsung. Terus mungkin kalau bisa lebih diperbanyak juga sosial seperti di kampus, di sekolah-sekolah gitu, lebih diperbanyak, lebih dirutinkan. Dan juga kalau bisa masyarakat itu kan konteks, berarti kita saling melihat. Kalau misalnya kita melihat teman kita ada kayaknya ada salah nih dalam perilaku seksualnya, mungkin kita bisa mengakomodasi atau merangkul kembali gitu ya. Intinya dari dekat ke yang jauh itu saling merangkul. Oke, baik Kak. Mungkin satu pertanyaan lagi yang terakhir nih Kak. Untuk perilaku penyimpangan seksual ini, apakah ada kaitannya dengan Pancasila Kak? Nah, menurut Kakak, itu di sila keberapa nantinya penyimpangan seksual ini Kak? Dan ada nggak kaitannya dengan peran Kak, fungsi, ataupun dengan nilai-nilai Pancasila gitu Kak? Pancasila ini kan nilainya baik ya, yang besar, nasional, beradab, persatuan, kerakyatan, sama keadilannya. Kayak dari sila satu aja kita punya satu itu udah menyimpang gitu kan. Karena Pancasila sendiri kan berdasarkan sebenarnya itu kan bagian dari Al-Quran sendiri. Di mana dalam Al-Quran sendiri juga menyimpang itu kan nggak dibolehi gitu. Jadi itu udah menyimpang gitu. Jadi pasti sebagai warga negara yang baik itu memang perilaku penyimpangan itu memang tidak sesuai sama Pancasila. Oleh karena itu negara juga tidak mengizinkan orang melakukan penyimpangan. Baik, untuk sekian saja wawancara kita pada sore hari ini Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.